Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Android 31. Kali ini kita akan belajar tema 7 untuk mata pelajaran PPKN. Dan ini adalah video materi dan juga video tugas. Di tanggal 23 Februari tahun 2021, hari Selasa ya. Dan ini adalah mata pelajaran tema 7 di subtema 1. Oke, untuk peraturan pembelajaran online-nya itu masih sama. Jadi kalian diharuskan untuk mendengarkan video materi menggunakan headset atau earphone biar lebih jelas ya suara videonya. Dan kalian tidak boleh dibantu oleh wali murid. Jadi peserta didik atau muridnya itu harus mengerjakan tugasnya sendiri. Kalau memang bingung, langsung tanya ke kakak saja melalui WA atau di WA grup ya. Oke, nah kali ini kita akan belajar di materi kegiatan keagamaan bersama dengan keluarga. Nah, keragaman di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan banyak keragaman. Keragaman tersebut meliputi perbedaan dari suku, ras, budaya, dan agama. Keragaman tersebut bukan perbedaan yang harus kita benci, melainkan harus kita rawat dan kita jaga, karena keberagaman yang ada di Indonesia tidak dimiliki oleh banyak negara lainnya. Keberagaman adalah sesuatu yang mengandung kekayaan dan keindahan Indonesia. Jadi, di kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki keberagaman mulai dari suku, ras, budaya, dan agama ya. Contohnya saja, kalau di Al-Amin sendiri, itu kebanyakan kan dari suku Madura. Tapi di luar sana, di Indonesia ini kan luas. Jadi di luar sana itu juga ada suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain ya. Dan agama pun itu juga banyak, bukan Islam saja, tapi juga ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada faktor-faktor keberagaman di Indonesia. Kenapa sih Indonesia itu bisa beragam begini orangnya? Oke, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia bisa seperti itu. Antara lain, contoh yang pertama di situ adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu kan berada di wilayah garis khatulistiwa ya. Jadi itu adalah letak yang sangat strategis untuk negara, terutama Indonesia. Terus yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, karena kondisi negara kepulauan ini, jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Jadi banyak banget pulau di Indonesia itu. Di setiap pulau itu kan ada orangnya masing-masing. Jadi antara pulau satu dan pulau yang lain itu memiliki bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, seperti itu. Makanya timbullah keberagaman itu tadi. Oke, yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan kondisi alam ini juga sangat berpengaruh ya. Contohnya saja jika di Jawa, cuacanya itu cenderung tidak terlalu panas ya. Tapi kalau di Papua dan di wilayah Indonesia Timur itu cuacanya lebih mengarah ke panas. Makanya kadang-kadang ada beberapa wilayah di Indonesia itu yang kesulitan air kalau lagi musim kemarau ya. Tapi ada juga wilayah yang meskipun musim kemarau tapi wilayah tersebut tidak mengalami kesulitan air. Oke, yang keempat di sini ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kita sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku, itu komunikasinya biasanya memiliki bahasa yang berbeda-beda ya. Contohnya saja tidak jauh-jauh antara Pulau Jawa dan Madura, itu kan sangat dekat. Apalagi ditambah dengan adanya jembatan Suramadu, 10 menit atau 15 menit aja sudah nyampe ya, bolak-balik dari Surabaya Madura. Dan komunikasinya pun berbeda, bahasa yang dipakai pun berbeda. Kalau orang Madura yang menggunakan bahasa Madura, kalau orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, tapi mereka masih bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.
Oke, dan keadaan transportasi pun seperti itu. Jadi tidak perlu bingung. Contohnya kalau mobil-mobil yang mahal di Jawa atau di Surabaya sendiri itu lebih dipakai oleh orang-orang yang memiliki kekayaan ya, atau contohnya orang yang punya lah. Tapi kalau di Papua sendiri, mobil-mobil yang mahal itu malah dibuat seperti ojek, karena di sana itu mobil mahal biasanya kan lebih kuat tuh, lebih kuat untuk nanjak dan lain-lain, karena keadaan alam di Papua itu masih pegunungan dan masih lahan pertanian lah. Jadi kebanyakan mobil yang mahal-mahal itu lebih banyak dipakai untuk ojek. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kegiatan keagamaan bersama dengan keluarga. Nah, sebagai manusia yang beragama, kita pasti pernah melaksanakan kegiatan keagamaan bersama dengan keluarga kita. Berikut contoh-contoh kegiatan keagamaan bersama keluarga di berbagai agama. Yang pertama ada agama Islam. Di agama Islam sendiri itu ada beberapa hari raya yang biasanya sering kita rayakan bersama dengan keluarga kita. Contohnya di sini yang pertama yaitu ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, terus lanjut ke agama Kristen dan Katolik. Di Kristen dan Katolik itu biasanya ada hari Natal dan Paskah. Di saat Natal ini hampir sama dengan perayaan Idul Fitri agama Islam ya. Jadi keluarga itu berkumpul merayakan hari Natal. Seperti itu, saling memberikan hadiah antara satu sama lain. Oke, lanjut ke agama Hindu. Di agama Hindu ini ada Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi. Ini biasanya bisa kita temukan di Bali. Jadi untuk Hari Raya Nyepi itu biasanya di Bali sangat sepi banget, karena mereka itu berada di rumah, tidak menyalakan apapun, tidak melakukan apapun. Jadi mereka itu menyepi di rumah. Jadi kalau di Hari Raya Nyepi di Bali, itu jalanan Bali sangat sepi. Sangat unik kan? Ya, itu yang harus kita jaga dari keberagaman. Jadi harus kita rawat dan kita jaga agar anak cucu kita itu besok-besok juga bisa merayakan Hari Raya Nyepi. Jadi masih tahu, oh Hari Raya Nyepi ini hari rayanya orang Hindu, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah agama Buddha. Di agama Buddha sendiri itu ada perayaan Hari Raya Waisak. Di sini biasanya orang Buddha itu langsung datang ke ibadah mereka untuk melaksanakan perayaan Hari Raya Waisak. Oke, selanjutnya ada agama Tionghoa. Ini biasanya di Tionghoa ini baru saja hari rayanya itu di bulan ini juga, baru beberapa hari kemarin, yaitu Hari Raya Imlek. Di sini Hari Raya Imlek ini biasanya orang Tionghoa itu bagi-bagi angpau, bagi-bagi kue keranjang ya, seperti itu. Tetangga saya juga ada yang orang Tionghoa. Waktu Imlek kemarin itu saya diberi kue keranjang dan rasanya enak banget. Oke, terus yang kedua ini cap gomeh. Nah, hal-hal yang harus dilakukan untuk merawat keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia, khususnya agama, wajib untuk kita lestarikan dan kita jaga. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merawat keberagaman ini agar terus ada di Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi ini, jadi kita harus bisa menerima satu sama lain. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita sama-sama orang Indonesia. Tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh mengejek satu sama lain, itu nggak boleh. Jadi kita harus akur. Oke, yang kedua adalah saling menghargai. Saling menghargai di sini yaitu ketika ada orang yang beragama lain sedang melakukan ibadah, itu kita tidak boleh mengganggu ya. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Terus yang ketiga adalah tolong-menolong. Tolong-menolong di sini yaitu penting banget karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa melakukan apapun secara sendirian.
Jadi kita harus bisa tolong-menolong meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Jadi menolong orang itu tidak boleh dilihat dari agamanya. Kita harus saling tolong-menolong, entah apapun itu. Oke? Kecuali yang tidak boleh itu adalah tolong-menolong dalam kejahatan, itu tidak boleh. Oke? Lanjut. Nah, ini adalah tugas tema 7 untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Di sini kalian disuruh untuk ambil foto absen menggunakan kamera geotek, kirim absen ke nomor WA kakak, kerjakan LKS tema 7 dari halaman 6 sampai dengan 7. Di situ ada soal pilihan ganda. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kerjakan di LKS. Untuk peserta didik yang tidak memiliki LKS, kalian diperbolehkan untuk menulis jawaban kalian di buku tulis tema 7. Setelah selesai mengerjakan, silahkan foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke nomor WA kakak sama seperti biasanya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Andre 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.